Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini langsung saja ya, kita akan membahas tentang penghitungan suara. Ini adalah bagian yang paling krusial, paling penting, paling menguras tenaga juga di saat nanti pencoblosan nanti. Setelah pencoblosan, langkah selanjutnya adalah penghitungan suara. Ini dimulai setelah pukul 13. Jadi pencoblosan sampai dengan pukul 13, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara. Ketika mau penghitungan suara, maka kita harus mengatur tata letak penghitungan suara dulu. Di sini ada tambahan papan pencatatan penghitungan suara juga. Kemudian semua memposisikan diri. Kalau saya membutuhkan, berdasarkan pengalamannya, membutuhkan meja yang besar nanti untuk menaruh ini surat suara dari kotak suara ini. Nanti kan kita tuang, kita membutuhkan meja yang besar. Di sini juga penerangan, jangan lupa dikasih penerangan yang cukup supaya terlihat jelas semuanya. Kemudian kotak suara satu persatu kita akan buka mulai dari biasanya dari presiden dan wakil presiden, kita buka satu persatu. Kemudian ketua KPPS membacakan surat suara dan KPPS yang lain mencatat di C pleno. Ini adalah C hasil ya, kalau sekarang C hasil kita taruh di papan penghitungan suara di sini, sementara ketua KPPS membacakan dan ini ada yang mencatat begitu, dan kita akan membahas satu-satu ya tekniknya. Sebelum itu kita harus mengenali dulu suara sah atau tidak sah untuk masing-masing surat suara. Dimulai dari surat suara pemilu presiden dan wakil presiden. Di sini tata suaranya adalah suara ditandatangani oleh ketua KPPS tentunya tadi saat pencoblosan, dan tanda coblos pada nomor urut bisa di sini itu dianggap sah di sini ya, dianggap sah, atau di nama calon bisa di sini, atau bisa juga dari partai pengusung, atau bisa juga intinya di dalam kotak ya. Di setiap calon pasangan itu pasti ada kotak. Dimanapun itu, selama masih di dalam kotak, maka akan dianggap sah. Baik itu dia mencoblos di dalam foto, di nomor urut, atau di nama, atau di partai pengusung, intinya masih di dalam kotak pasangan yang bersangkutan itu dianggap sah. Dan ini untuk lebih jelasnya ya, jadi nanti surat suara untuk presiden dan wakil presiden nanti akan seperti ini bentuknya. Suara sah atau tidak sah, ini intinya di dalam kotak seperti ini. Selama masih di dalam kotak maka dianggap sah. Kalau di luar kotak tidak sah, di luar kotak garis kotak. Atau juga yang perlu diperhatikan tembus, karena nanti kan ini dilipat jadi kecil. Kemudian dia mencoblosnya tembus hingga ke belakang, itu dianggap tidak sah. Jadi hanya satu coblosan saja di salah satu paslon di dalam kotak itu yang dianggap sah. Di luar kotak atau ada beberapa coblosan, lebih dari satu coblosan dianggap tidak sah. Intinya seperti itu. Kemudian untuk anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten masih sama. Intinya adalah di dalam kotak. Mau dia nyoblosnya itu di gambar partai, di nama calon, atau ini kalau ada nama calon di sini ada space tapi masih dalam kotak, itu juga sah. Atau di pinggir, tapi di pinggirnya masih ini ya, masih dalam kotak sini, masih nembus kotak. Atau dua seperti ini, dua nama calon coblos tapi dalam satu kotak, itu juga boleh. Tapi kalau sudah di luar kotak itu sudah tidak boleh. Atau dua coblosan tapi di luar. Bedanya ini adalah kalau dia mencoblos di partai, maka nanti yang dihitung adalah partai. Nanti kita akan bahas di form hasil nanti ya, bagaimana cara menulisnya. Sedangkan kalau di nama seperti ini dia lebih spesifik. Nanti ada di form lain, nanti kita pakai tali gitu bahwa nama ini udah mendapatkan suara. Atau kalau di sini itu nanti masuknya ke partai, ya partainya yang dapat suara. Nanti cara penulisannya di C hasil nanti kita bahas. Atau di sini juga, kalau di sini ini ada dua, jadi orang jelas kita masukkan ke partai. Untuk realnya mirip seperti ini ya, untuk DPR RI, DPR kabupaten, DPR provinsi nanti mirip-mirip seperti ini bentuknya. Seperti ini. Ada partainya, terus kemudian ada nama-namanya di sini. Ini di blur ya. Dan untuk DPD ini ada foto, karena DPD ini biasanya satu provinsi nanti ada 4. Bentar.
Jadi khusus untuk surat suara DPD, karena satu provinsi nanti ada, itu khusus ada fotonya ya, ada fotonya. Di sini bisa dicoblos di foto atau di nama calonnya atau di dua-duanya. Ini masih sama karena ini masih satu orang ya. Meskipun coblosannya dua, tapi ini kan masih satu kotak, ini juga hanya satu orang, rujukannya satu orang, ini tetap sah. Intinya apa yang ada di dalam kotak, entah dia nyoblos di mana, itu sah. Kalau di luar kotak atau di dua coblosan di kotak yang berbeda, itu tidak sah. Realnya mungkin bisa dilihat seperti ini nanti. Ada nomornya. Terus sekarang mulai pencatatan hasil penghitungan suara. Hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir C hasil pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, provinsi, kabupaten, kota. Setelah dicatat dalam formulir model C hasil pemilihan presiden, wakil presiden, DPRD, DPD, DPR provinsi, DPR kabupaten atau kota, KPPS menandatangani formulir tersebut. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Jadi ada yang namanya lembar C hasil. Ini bentuknya besar, mudah dipahami ini. Bentuknya nanti besar, nanti kita menerima lembaran besar. Untuk satu komponen C hasil presiden misalnya, itu terdiri dari 3 lembar. Satu lembar ini adalah halaman administrasi, kemudian halaman kedua ada halaman perolehan suara, dan halaman ketiga adalah halaman suara tidak sah, dan total suara nanti yang diperoleh itu berapa. Ini adalah perolehan suara nanti ketika ketua KPPS mengumumkan misalnya paslon 1, oke, di sini ditulis paslon 2 gitu, di sini ditulis. Nanti tertulis ada di sini, nanti kita akan bahas nanti satu persatu ya. Kita akan bahas mulai dari halaman administrasi yang ini. Oke, kita bahas halaman administrasi nanti seperti ini bentuknya di tahun 2024 ini. Kita mulai bahas. Ini yang bagian atas. Bagian atas ini kita tulis ya, pada hari ini, hari Rabu nanti, ditulis dengan huruf, contoh 14 tanggalnya nanti adalah 14, tidak ditulis angka tapi ditulis dengan huruf ya, ini harus diperhatikan. Terus kemudian bulannya adalah Februari ya, pakai P atau pakai F, aduh, kurang tahu saya. Ini kita tulis juga, tidak ditulis dengan angka 02 tidak, tapi ditulis dengan huruf. Kemudian ini tahunnya ditulis dengan huruf juga 2024, ditulis juga, dilengkapi ini administrasinya. Kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan nomor TPS berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ini surat suara dimulai pada pukul berapa, digunakan pada pukul berapa, yaitu dimulainya bisa pukul 7 atau pukul 7.30 sampai dengan titik-titik waktu setempat. Ini adalah waktu pelaksanaan pemungutan suara. Jadi dimulai pukul 13 atau pukul berapa, kadang ada istirahatnya juga, dimulai dari 13.30, nanti ini dihitung. Selanjutnya rapat penghitungan suara dimulai pada pukul, nah tadi dari pukul misalnya pukul 13 langsung ya, selesai langsung dihitung, atau 13.30. Karena harus menata tempat juga, sampai dengan waktu setempat di hari yang sama atau setelahnya. Nah, sampai dengan pukul berapa? Pukul 12 malam, pukul 10 malam bisa, atau mungkin kadang ada yang sampai pagi hari pukul 8 waktu setelahnya. Ini dicoret ya. Kalau di hari yang sama ya setelahnya ini dicoret. Kalau ternyata selesai pada mungkin dari jam 13 siang sampai dengan jam 7 tapi hari setelahnya, dari hari Kamis, itu nanti hari yang sama ini yang dicoret. Itu bagian atasnya. Ini adalah bagian tengahnya. Ini adalah jumlah pemilih daftar pemilih tetap DPT terdapat dalam model A Kapko daftar pemilih. Ini daftar DPT ini dipegang oleh KPPS 4 sebelumnya ketika pencoblosan. Nah, nanti di situ tertulis berapa dalam DPT, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, nanti totalnya berapa. Untuk ini adalah angka ratusan, puluhan,
dan satuan. Jika tidak menyampai ratusan, misalnya ini adalah 72, maka yang ini kosongnya itu ditulis pakai ini ya. Tidak boleh dikosongi. Kalau misalnya nggak ada, itu dikasih tanda silang. Kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar DPT. Nah, ini merujuk pada daftar hadir DPT di KPPS 4 atau 5 tadi. Dia mempunyai daftar hadir sesuai ya. Kalau ini yang kan DPT ini adalah yang fix yang dikasih oleh PPS, sementara belum tentu semua yang ada di DPT itu hadir. Jadi menyesuaikan penggunaan hak pilih ini yang datang untuk memilih, yang menggunakan hak pilihnya itu nanti ada berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, nanti kemudian dijumlah. Ini ada di ini ya, DPT ya. DPT kemudian kita lihat di daftar hadir. Ini KPPS 3, KPPS 4 dan KPPS 5. Nanti ada laki-laki, perempuan, jumlahnya berapa. Kita tuangkan di sini. Kemudian juga berlaku juga untuk daftar pemilih tambahan dan DPK. Kemudian kita total. Kemudian ada di kotak selanjutnya, jumlah surat suara diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. Ini adalah ketika tadi ya, ketika kita membuka kotak suara baru diterima, itu kan kita menghitung surat suara yang diterima itu berapa. Pagi harinya jam 7 setelah pembacaan janji, sumpah janji KPPS. Nanti itu ada pembukaan segel kotak suara, kemudian menyegel lagi. Itu nanti yang diterima itu berapa, ini makanya dicatat pagi hari itu, termasuk surat cadangannya 2% dari DPT. Itu yang dicatat di pagi hari, nanti dituangkan di sini. Kemudian surat suara yang digunakan. Nah, ini merujuk pada jumlah suara yang diterima berdasarkan hasil penghitungan dan pemeriksaan suara sah yang diterima pada saat membuka perlengkapan. Nah, kalau ini berarti yang digunakan. Yang digunakan beda ya. Kalau ini adalah yang diterima di kolom ini, kemudian yang digunakan itu berapa. Terus surat suara yang dikembalikan nanti saat pencoblosan tadi kan ada yang dikembalikan mungkin karena rusak atau keliru mencoblos atau gambarnya tidak jelas, ada yang tidak tercetak. Begitu ditulis. Dan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan. Cadangan ini ya 2% ya. Kadang kan tidak semuanya hadir gitu dalam pemilu. Kalau sudah pukul 13 maka selesai. Yang tidak datang tidak bisa menggunakan hak pilihnya ketika sudah jam 13. Nanti ditulis di sini. Kemudian ini adalah khusus untuk disabilitas, laki-laki, perempuan. Jika selesai maka ini ditandatangani oleh KPPS 1, 2, 3, 4 sampai 7. Kemudian ini adalah kolom untuk tanda tangan saksi. Itu adalah komponen hasil untuk administrasinya di halaman pertama ini. Kemudian ada lagi C hasil, ini harus diingat-ingat ya ini. C hasil ada halaman perolehan surat suara. Kita akan bahas. Bentuknya seperti ini. Ini bagian atasnya. Ini ditulis provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, nomor TPS. Kemudian nama, ini contohnya misalnya calon presiden dan wakil presiden ya. Ini huruf E ini adalah sebenarnya adalah tali ya. Tali itu kayak gini nulisnya. 1, 2, 3, 4 dicoret seperti ini. Ini contoh penulisan. Ini adalah form untuk tahun lalu 2019. Untuk form yang sekarang ada ketambahan lagi. Ini di sini ada tambahan lagi kalau yang 2024 ada kolom seperti ini. Jumlah suara-suara sah. Itu menggunakan model seperti ini. Ini harus hati-hati menulisnya. Nanti kita bahas ya setelah ini ya. Jadi seperti ini, ditali. Kemudian format yang sebelah ini. Ini adalah format untuk mengisi ini. Harus hati-hati ya. Agar terbaca ini. Nanti sekarang setelah selesai, itu hasil ini nanti difoto, dimasukkan ke dalam Sirekap. Fotonya pakai kamera HP. Jadi ini tulisannya harus jelas, jangan dikeriting-keritingin, harus sesuai dengan format. Format penulisannya adalah seperti ini. Satunya seperti ini, duanya seperti ini, tiganya seperti ini, dan seterusnya. Ini harus dipahami baik-baik. 0 seperti ini, X-nya seperti ini. Dan ini halaman selanjutnya, ada 3 pasangan calon. Jika
ini adalah tali ya. Kalau tidak sampai, jangan ada halaman yang kosong, jangan ada ruangan yang kosong ya. Jadi harus dicoret gitu agar tidak disalahgunakan. Termasuk ini juga. Nanti di total per baris, ini adalah total barisnya berapa. Kemudian ini adalah total semuanya. Baris 1 2 3 4. Nanti di total di sini. Kemudian diperjelas dengan lingkaran ini, harus dikasih hitam-hitam ini. Jadi kalau kayak ujian gitu ya. Agar supaya jelas. Jadi ketika angka yang di sini tidak terbaca, maka ini lingkaran-lingkaran ini bisa membantu. Dia ada di berapa urutan. Kalau 6 ya 6-nya yang di hitam-hitamin begitu. Dan ini bagian paling bawah tanda tangan KPPS dan calon. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan seperti ini. Kemudian ini adalah bagian per part-nya ya. Itu tadi kalau presiden dan wakil presiden. Sementara untuk DPR, DPRD, DPD nanti agak sedikit berbeda. Kalau tadi cuma 1 lembar, kalau untuk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, itu nanti ada berlembar-lembar. Jadi khusus untuk halaman penghitungan suara ini ada 18 lembar. Kalau partainya adalah 18. Khusus Aceh nanti ada partai sendiri mencapai 24 lembar. Setiap parpol nanti satu gini ya. Ini adalah nomor urut partai. Kalau tadi joblessnya di partai ya, atau di luar nama-nama. Kalau ini ada di anggota ya. Kalau di anggota langsung dikasih tulisan di sini, ditali di sini. Kemudian kalau di luar nama berarti masuknya ke nomor urut partai. Nanti terus dijumlah seperti penjumlahan tadi per baris nanti ada berapa. Kemudian ini yang kosong ini dicoret. Kemudian totalnya ada di sini tadi. Begitu seterusnya. Terus kemudian di bagian sini untuk memudahkan karena tadi ada berlembar-lembar, ada 18 partai berarti ada 18 lembar khusus untuk belangko C hasil perolehan suara ini. Kita lihat angka yang di sini. Ini adalah menunjukkan nomor partai ya. Nomor partai. Nomor urut partai. Jadi misal nanti ketua KPPS misalnya menyebutkan partai nomor urut 24 misalnya, atau nomor urut 10, nanti langsung dibuka lembaran yang menunjukkan angka 10, nanti terus kemudian namanya dicari, nama siapa, kalau pemilihnya langsung mencoblos di nama atau di partai tadi dimasukkan paling atas tadi, seperti itu. Kemudian halaman administrasi sudah kita bahas, halaman perolehan suara sudah kita bahas, dan sekarang halaman surat suara sah, tidak sah, dan total suara. Kita akan bahas. Tampilannya adalah seperti ini. Kita lengkapi provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa, kemudian nama TPS seperti biasa. Kemudian jumlah seluruh suara sah tadi ada berapa? Direkap ya. Yang apa? Yang tadi. Nah, ini. Jumlah suara sah yang di sini direkap semuanya. Kemudian suara-suara tidak sah di sini ada talinya. Penulisannya sama kayak tadi dengan format yang sudah ditentukan khusus untuk blok yang seperti ini. Kemudian ini ditetapkan di alamat TPS minimal desa atau kelurahan, misalnya di desa apa gitu, di desa Sumber Rejeki misalnya. Tanggalnya tanggal 14 ditulis angka, kalau yang ini. Bulannya adalah Februari tahun 2023. Kemudian ini tanda tangan semua KPPS, urut 1, 2, 3, 4 sampai 7. Kemudian tanda tangan saksi. Ini tergantung ya, kalau presiden 3, kalau partai nanti ada kotakannya ada banyak, ada 18 sampai 24. Kita bahas lebih detail. Pencatatan hasil penghitungan suara, hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir C hasil pemilu presiden wakil presiden DPR, DPRD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Setelah dicatat dalam formulir model C, kemudian KPPS menandatangani formulir tersebut. Tadi ya, udah ya. Penghitungan suara, kemudian dicatat, kemudian KPPS menandatangani. Ini tadi udah. Dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ini
wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir kejadian khusus atau keberatan saksi. Formulir model C hasil pemilu presiden, wakil presiden, DPRD, DPRD provinsi, kabupaten, kota telah didatangi dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap. Ini tadi ya. Setelah hasilnya selesai ini, kemudian KPPS yang ditunjuk nanti menggunakan Sirekap, kemudian memoto hasilnya untuk kemudian diupload. Saksi pengawas TPS, pemantau pemilu atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan berupa foto atau video terhadap formulir model C hasil pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Jadi boleh untuk memoto hasil ini. Tidak hanya KPPS, saksi, pengawas, masyarakat boleh memoto hasil itu. Jadi ini ya. Sebelum tadi kesalinan. Setelah ini. Tadi sudah direkap ya. Sudah difoto. Pastikan foto tampak tajam, tidak blur. Jika diperlukan, ketuk area tengah layar untuk memfokuskan kamera untuk mengambil gambar. Ambil foto form C hasil dengan jarak kamera sedekat mungkin untuk meminimalkan background, dan pastikan form C hasil yang difoto tampak penuh satu halaman di kamera, tidak terpotong. Ini ya, jangan sampai terpotong, harus penuh. Ambil foto dengan cahaya yang cukup dan tidak ada bayangan. Makanya tadi diperlukan, karena biasanya sampai malam itu pencahayaan jangan lupa ya. Usahakan posisi pengambilan foto yang tegak dan sejajar dengan form C yang akan difoto. Oke, tadi sudah dicoret-coret di papan hasil tadi ya. Kemudian setelah formulir model C hasil pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota selesai dilakukan penandatanganan oleh ketua dibantu KPPS, kemudian mengisi formulir C hasil salinan untuk masing-masing. Ini setelah jadi ini ada dua ya. Tadi yang besar itu, yang ditempel itu, yang ada talinya itu adalah form C hasil. Kemudian ada lagi yang namanya model C hasil salinan. Ini biasanya lebih kecil, seukuran F4 folio gitu, seukuran F4. Nanti itu juga diisi. Cuma kalau ini form C hasil itu ada 3 lembar tadi, ada halaman administrasi, ada perolehan suara, kemudian ini ada total. Kalau ini cuma 2 aja nanti. Yang ini tinggal menyalin hasil yang besar tadi dimasukkan ke yang lebih kecil ini, form C salinan namanya. KPPS mengadakan formulir model C salinan pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS. Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir C salinan. Jadi tidak hanya hasil tapi juga salinan ini nanti. Ya. Ini juga nanti ada dibutuhkan tanda tangannya. Jadi semua lembar nanti yang ada itu wajib ditandatangani oleh KPPS. Kemudian KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir model C salinan kepada setiap saksi, pengawas TPS, PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan, KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik melalui Sirekap. Jadi ini ada model C hasil yang ditaruh di papan tadi saat penghitungan, dan model C salinan yang bentuknya lebih kecil. Ini tinggal menyalin form hasil, kemudian digandakan dan dikasihkan ke pengawas TPS, ke PPS, dan sejumlah saksi. Ini ya. Model C hasil salinan merupakan dokumen yang isinya merujuk pada substansi yang terdapat pada C hasil berukuran plano yang ukuran besar tadi yang ditempel. Digandakan untuk seluruh peserta pemilu, pengawas, PPS, dan satu dokumen untuk diumumkan dalam bentuk hard copy. Jadi kalau di total, karena tadi ada 18 partai, kecuali untuk Aceh ada 24. Untuk presiden dan wakil presiden, karena ini nanti saksinya adalah 3, kemudian ada PPS, diserahkan kepada PPS, kemudian ada pengawas, jadi jumlahnya ada 7. Kemudian untuk DPR ini partainya 18 ditambah dengan pengawas PPS dan saksi kayak gitu. Dan PPS jumlahnya ada 21.
Untuk DPD ini adalah sejumlah calon karena setiap daerah itu beda-beda ya. Tergantung jumlah penduduk di tiap provinsi itu ada berapa. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 6. Kalau Jakarta pasti banyak karena jumlah penduduknya banyak ya. Ditambah dengan 3, untuk DPRD juga 18 tambah 3, DPRD Kabupaten Kota 18 tambah 3. Penggandaan menggunakan mesin fotokopi. Bisa difotokopi ya, nggak harus ditulis semuanya. Penyerahan kepada saksi pengawas dan TPS melalui PKPK dilakukan secara manual. Hard copy hasil penggandaan dari mesin kopi atau melalui Sirekap. Belum selesai, masih panjang ini ya. Jadi ini adalah bentuk detailnya ya dari ini. Yang salinan tadi. Yang salinan C hasil. Seperti ini hasil, dan kemudian ini adalah hasil salinan yang lebih kecil. Kita akan membahas C hasil salinan ini. Isinya seperti ini. Pada hari ini, Rabu, tanggal, ini penulisannya sama, tidak boleh ditulis dengan angka tapi dengan huruf ya. Tanggal 14, bulannya Februari, tahunnya 2023. Kelompok penyelenggara pemungutan suara mengadakan rapat pemungutan dan penghitungan suara. Ini ditulis provinsi, kabupaten, daerah pemilihan. Nanti juga bisa dilihat dari surat suara nanti sampai kemudian dengan nomor TPS. Kemudian tadi hampir sama tadi. Surat suara ini digunakan oleh pemilih mulai pada pukul 7 pagi sampai dengan pukul 13 waktu setempat. WIB atau WITA gitu. Selanjutnya rapat penghitungan suara. Penghitungan suara dimulai pukul 13 atau pukul 14, kadang ada jeda istirahatnya juga. Mulai berapa sampai dengan berapa? Tadi sama seperti disamakan saja dengan C plano yang besar tadi ya, C hasil yang berukuran plano tadi. Kemudian ini jumlah pemilih tetap masih sama kayak tadi, tinggal mengcopy aja hasilnya. Ini juga surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan, atau mungkin sambil menunggu tadi ya, C plano ini juga bisa diisi lebih dulu oleh KPPS karena menyiapkan yang berukuran besar itu juga butuh waktu. Sementara kita juga sudah tahu surat suara yang diterima tadi berapa di pagi harinya, itu tinggal ditulis ini, kemudian hasilnya nanti menunggu C plano yang besar, jadi lebih menghemat. Jadi semua KPPS nanti bekerja ya, ada yang menyiapkan, ada yang menyiapkan tempat-tempat misalnya papannya, ada yang mengisi seperti, ada yang membereskan gitu. Intinya kerjasama kelompok sangat menentukan kecepatan penghitungan karena itu membutuhkan effort yang sangat besar saat penghitungan. Ini ada lembar selanjutnya. Kalau tadi ada lembar administrasi, kemudian lembar selanjutnya ada 2 lembar ya tadi ya untuk salinan. Kalau tadi yang di hasil itu ada talinya, untuk yang ini tidak ada talinya, langsung ditulis jumlahnya aja. Jumlahnya nanti ada berapa, kemudian tanda tangan KPPS saksi, dan ini untuk bentuknya untuk yang DPR, DPD, DPRD hampir mirip seperti ini, langsung ditulis saja jumlahnya. Jadi form C itu tadi adalah misalnya untuk waktu presiden dan wakil presiden itu terdiri dari C hasil ya, terdiri dari 3 ya, 3 lembar berukuran besar. Ada halaman administrasi, halaman perolehan suara dengan UMR, ini ada UMR, ini adalah kode, dan halaman surat suara tidak sah dan total suara. Sementara ini juga sama ya untuk DPD, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kota, sama 3. Ini untuk C hasil. Nah, C hasil ini nanti juga dituangkan dalam C salinan. Masing-masing baik presiden, wakil presiden, DPD, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, semuanya punya salinan. Nanti disalin semua ke sini. Kalau yang C hasil tadi 3 lembar, kalau C hasil salinan tadi berukuran lebih kecil itu cuma 2 lembar saja. Sebenarnya mudah kalau paham. Semoga paham ya. Ini pengumuman dan penyampaian formulir hasil salinan. Ini untuk lebih detailnya ya. KPPS wajib menyampaikan 1 rangkap formulir model C hasil salinan, berarti yang 2 yang kecil tadi.
Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota kepada KPPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara. Jadi tadi yang C tadi, yang hasil tadi ini kan ada 5 ya, berarti ada 5 jenis semuanya ini plano dan hasilnya tadi itu nanti diserahkan kepada PPS semuanya. Penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik melalui Sirekap melalui HP ini. PPS wajib mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud angka 1 dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain, ada yang menyebutnya dengan nagari. Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan satu formulir model C hasil salinan, model C hasil salinan DPRD, DPD, Provinsi, dan Kabupaten sampai dengan batas waktu yang ditentukan, KPPS dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Jadi tadi ya, yang dikumpulin itu ini, model C hasil salinan ini, kan ada yang dikumpulkan ke PPS, tapi kita juga ikut menggandakan juga, yang ditempelkan hanya yang ini, yang model C hasil salinan. Ini ditempelkan di TPS, jangan sampai lupa. Langsung ditempelin aja, digandakan. Nanti kerjasama dengan toko fotokopi untuk buka khusus di hari itu. Kalau tempat saya ya dulu seperti itu. Kerjasama untuk buka sampai selesai. Jadi 24 jam ini butuh kerjasama. Baik banget ini tukang fotokopinya. Selesai terus kemudian ditempelin di TPS, jangan lupa. Selain formulir pada angka 1 KPS dalam menyampaikan formulir model C tadi dalam bentuk elektronik. Ya, bisa itu hard copy atau elektronik. Kemudian langkah selanjutnya setelah penghitungan surat suara selesai adalah penyampaian kotak suara kepada PPK melalui PPS. Jadi dari TPS tadi selesai penghitungan, selesai mengisi formulir semua, selesai menggandakan. Nah, kita beres-beres rapiin semua, masukkan ke dalam kotak sesuai ini ya. Tapi ini juga ada aturannya. Yang berbeda di sini adalah untuk presiden dan wakil presiden, sedangkan untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota ini nanti sama isinya adalah surat suara. Kita bahas satu-satu ya. Khusus untuk presiden dan wakil presiden, ingat kotak khusus presiden dan wakil presiden isinya berbeda dari yang lain. Khusus kita fokuskan ke sini dulu. Untuk kotak suara ini yang dimasukkan kembali ke dalam kotak suara presiden dan wakil presiden ini berisi model C hasil penghitungan presiden wakil presiden, DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Jadi ini adalah C hasil ya yang dimasukkan ke sini. C hasil ini baik presiden, DPD, DPRD, DPRD Kabupaten Provinsi, Kabupaten atau DPRD Kabupaten atau Kota masuk ke dalam sini. Termasuk salinannya. C hasil yang bukan plano dimasukkan ke sini semuanya. Kemudian hasilnya satu rangkap, masukkan lagi ke sini. Kemudian surat suara sah presiden dan wakil presiden, surat tidak sah. Jadi semuanya yang berhubungan, yang berwarna abu-abu, yang berhubungan dengan presiden dan wakil presiden, sah, tidak sah, tidak digunakan atau keliru mencoblos, rusak, semuanya masuk ke dalam sini. Khusus untuk presiden dan wakil presiden. Berisi C hasil untuk semuanya, tidak hanya presiden, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten masuk ke sini. Salinannya juga salinan untuk presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan surat suara. Ini diingat ya, khusus untuk presiden dan wakil presiden. Sedangkan kotak-kotak yang lain, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, berisi sampul tersegel, berisi surat suara sah DPR, surat suara tidak sah DPRD, hanya berisi surat suara, termasuk surat suara cadangan dan surat suara yang keliru atau tidak mencoblos. Intinya di TPS itu harus bersih ya, semuanya harus disetorkan semua kembali. Selanjutnya adalah tentang Sirekap. Tadi ya sudah diambil gambarnya, kemudian
sudah terbaca, konfirmasi sudah betul apa tidak hasil yang dibaca tadi. Makanya itu adalah penulisan di form C tadi itu harus benar-benar jelas sesuai dengan aturan agar nanti hasilnya tadi bisa dibaca. Kalau tidak dibaca ya ulangi lagi pengambilan gambarnya, kemudian data dikirim ke server. Nanti ya kita akan bahas video ini ya. Ini adalah alurnya saja. Ini kemudian untuk dari KPPS tadi hasil yang di scan tadi lewat HP tadi ini akan masuk ke dalam website publikasi dan bisa diakses oleh masyarakat juga, tidak hanya penyelenggara atau pemantau, masyarakat semuanya bisa mengakses. Dan untuk sirekap ini kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, demikian penjelasannya. Bisa kalau ada yang salah atau mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa ditaruh di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.